pemirsa, kembali dalam program Public Diplomasi. Saya Diah Ayu Permatasari di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Komoditi ini merupakan salah satu andalan dalam ekspor Indonesia sebagai sumber penghasil devisa negara selain minyak bumi dan gas. Kehadiran sawit akan menjamin pengembangan minyak nabati dunia menuju ke produk berkelanjutan. Produktivitas yang tinggi akan membuka banyak lapangan kerja. Nilai tambah yang tinggi dari sawit serta aneka turunan produksinya akan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, di tengah upaya pemerintah memperkuat lobi-lobi dagangnya di dunia internasional, masih ditemukan sejumlah hambatan, mulai dari isu lahan perkebunan sawit Indonesia dianggap merusak hutan hujan di daerah tropis, kenaikan tarif ekspor, hingga pembatasan kegiatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Upaya apa saja yang bisa diambil pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kebijakan ekspor, khususnya demi melindungi industri minyak kelapa sawit dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Untuk mendiskusikan hal tersebut di atas, dalam Public Diplomasi kali ini telah hadir Bapak Rusli Abdullah, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics Indef. Selamat datang Pak Rusli. Selamat datang Mbak Dia, sehat ya? Sehat. Terima kasih atas kehadiran di Public Diplomasi kali ini. Kita akan berbincang-bincang, kita akan diskusi banyak mengenai kepentingan ekspor sawit Indonesia di luar negeri. Pak Rusli ya? Ya. Yang penting sehat dulu ini. Sehat ya, betul. Ya, kita bicara tentang ekspor komoditi kelapa sawit nasional, khususnya produk crude palm oil, dinobatkan sebagai komoditas andalan karena mampu memberikan kontribusi devisa hingga 270 triliun rupiah. Nah, seperti apa peluang dan kontribusi industri ini, Pak, untuk perekonomian Indonesia? Oke, pertama adalah CPO itu ini ya salah satu keberhasilan ya, mungkin masterpiece dari kebijakan ekonomi kita sejak tahun 80 seperti itu. Jadi ini menjadikan bahwa kelapa sawit kan ini dimulai tahun 80 ada bantuan semacam ini kredit ya dari perbankan, sehingga sekarang kita bisa menjadikan raja kelapa sawit dunia bersama dengan Malaysia. Dan saya kira peranan kelapa sawit itu sangat penting sekali. Pertama dalam hal yang pasti dia menyerap banyak tenaga kerja. Di kelapa sawit setidaknya ada sekitar mungkin di atas 4 juta orang ya yang terserap di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya adalah dia itu yang menjadi misalnya menjadi pekerja di kebun kelapa sawit, menjadi pengolahannya dan sebagainya. Kemudian yang tidak langsung pastinya dia yang terlibat di industri turunan kelapa sawit, seperti industri di bahan untuk makanan ataupun kosmetik dan farmasi seperti itu. Kemudian dari sisi penyumbang di sektor pertanian ya. Jadi kelapa sawit itu menjadi salah satu subsektor di pertanian kita yang memang sangat bagus untuk menyumbang share PDB kita. Yang ketiga adalah ekspor. Jadi ekspor kelapa sawit itu salah satunya menjadi penghasil devisa yang besar bagi kita, bagi Indonesia. Tadi seperti disampaikan oleh Mbak Dia itu sekitar sampai ratusan triliun ya seperti itu. Dan ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang perlu diperhitungkan oleh kekuatan ekonomi global bahwa Indonesia menjadi penyuplai kelapa sawit atau dalam hal ini minyak nabati ya, yang menjadi penyaing minyak nabati yang perlu dipertimbangkan oleh dunia seperti itu, Mbak. Untuk kepentingan ekspor sebenarnya komoditi-komoditi apa saja sih yang memang unggulan gitu yang dijual dari Indonesia sendiri untuk pasar dunia? Oke, saya kira selain CPO ini banyak misalnya mineral, batu bara seperti itu. Terus ada misalnya dari perkebunan selain minyak sawit banyak karet ya, coklat. Kalau produk kelapa sawit itu sendiri gitu dijualnya dalam bentuk ada macam-macam, Mbak. Pertama dari crude palm oil-nya ya, CPO-nya. Nanti yang akan diolah di luar negeri, banyak pabrik pengolahannya di Belanda ada, kemudian ada di beberapa negara, Pakistan misalnya. Kemudian produk turunan berikutnya misalnya Cornell dan sebagainya. Tapi yang paling menonjol bagi kita adalah di ekspornya lebih kepada masih CPO, masih
crude palm oil yang belum memiliki value nilai olahan ya, seperti itu. Ya, mungkin kalau kita lihat memang sekarang produk CPO sudah mulai terjadi hilirisasi gitu ya, artinya mulai banyak produk-produk gitu. Mungkin salah satunya kalau nggak salah di bidang energi. Nah itu bagaimana nih peluang untuk ekspor itu sendiri, baik penggunaan konsumsi dalam negeri ataupun peluang untuk ekspor terutama penggunaan energi. Nah, salah satu penggunaan CPO kita di luar negeri itu untuk biodiesel ya, terutama di Uni Eropa seperti itu. Biodiesel, kemudian nomor 2 adalah makanan, untuk bahan baku makanan, dan ketiga farmasi. Tapi yang paling banyak itu untuk biodiesel ya, untuk biodiesel seperti itu. Yang saat ini kita menghadapi ancaman terutama dari Uni Eropa, karena memang mereka sudah mulai mengeliminir penggunaan biodiesel berbasis CPO dari Indonesia. Karena di tahun 2030 akan mulai switching mereka ke mobil listrik ya, sehingga memang ini sebuah keniscayaan CPO kita di Eropa itu akan nggak bisa masuk untuk biodiesel ya. Tapi untuk penggunaan yang lainnya masih bisa ada seperti itu, misalnya untuk bahan makanan dan sebagainya. Nah, di dalam negeri penggunaan CPO itu juga berguna untuk misalnya campuran diesel ya, untuk diesel, bahan baku diesel, sehingga itu menjadi namanya biodiesel atau biosolar. Pemerintah saat ini sudah mencapai kebijakan B30 ya, B30, B40 kan, yang pasti adalah B30 itu sudah mulai digalangkan dan bahkan dijual di SPBU milik Pertamina, dan saya kira ini menjadi salah satu langkah yang bagus dari pemerintah untuk mewujudkan adanya keberlanjutan penggunaan energi baru yang terbarukan seperti itu dari biodiesel seperti ini. Ya mungkin kembali lagi ke crude palm oil gitu. Melihat posisi Indonesia, bagaimana sebenarnya mapping peta posisi Indonesia mengenai CPO ini di tengah konstelasi global gitu, di tengah perdagangan global. Yang pasti Indonesia itu rajanya ya. Yang kedua Malaysia seperti itu. Nah, saya kira di sini Indonesia memainkan peran yang sangat luar biasa dalam konstelasi penyediaan crude palm oil ini, yang menjadi pesaing minyak nabati seperti itu kan, nabati dari kedelai, dari bunga matahari dan sebagainya. Dan konstelasi ini saya kira Indonesia perlu belajar sangat banyak ya untuk menjadikan agar eksistensi CPO di pasar dunia itu tetap eksis, sehingga pasar ekspor kita tetap ada, kita bisa memetik manfaat ekonominya. Dan saya kira ini perlu Indonesia untuk belajar diplomasi ya, mungkin bersama-sama dengan Malaysia ya, menyatukan satu perspektif, terus sama-sama menyuarakan secara bersamaan ke dunia seperti itu. Iya, sebenarnya kalau kita bicara tadi bahwa kita rajanya berserta dengan Malaysia, artinya kita satu negara tetangga, kita sudah tanda kutip punya posisi. Sebenarnya hambatan apa yang berat gitu, khususnya dari negara-negara di internasional gitu, menghambat aktivitas kita untuk perdagangan, terutama di CPO? Oke, yang pasti gini, pertama adalah isu lingkungan. Satu isu lingkungan, bahwa mereka menggunakan isu lingkungan untuk menghambat CPO kita. Kita dibilang bahwa merusak hutan, mengganggu indigenous people kan, masyarakat adat, terus mengancam keberlanjutan satwa liar dan sebagainya. Kemudian kita juga diserang hambatannya Mbak dari sisi isu-isu kesehatan. Kita kalau di Uni Eropa ada semacam makanan, label makanan yang bilang makanan ini adalah free dari CPO, kan? Jadi bebas minyak kelapa sawit. Itu kan salah satu kampanye yang mungkin memojokkan kita ya, dalam artian ini bisa menjadikan konsumen untuk tidak memilih produk-produk yang berbasis CPO kita. Dan ini mendorong produsen makanan di Eropa itu untuk tidak menggunakan CPO. Dan saya kira ini satu tantangan yang sangat luar biasa yang harus dihadapi oleh pemerintah kita seperti itu, Mbak. Dan yang ketiga adalah tadi sebuah kebijakan di Uni Eropa yang memang akan switching dari penggunaan biodiesel ke listrik ya, sehingga kita akan kehilangan kurang lebih 14% pangsa pasar CPO kita di Eropa seperti itu. Iya, kalau kita melihat sendiri dalam perundangan dunia itu banyak sekali membahas persoalan krusial, terutama menyangkut tadi aspek lingkungan dan juga sustainable development goals. Nah di sini apa yang harus dilakukan pemerintah gitu, upaya dan peran yang dilakukan pemerintah dalam mengelola isu ini gitu? Saya kira gini Mbak, ini ya terkait dengan isu lingkungan di kelapa sawit itu ada macam-macam mungkin sertifikasi ya, ada RSPO, ada ISPO dan sebagainya.
Dan Indonesia sudah memiliki ISPO ya, Indonesia Sustainable Palm Oil, yang memang digaungkan oleh pemerintah kita, ada juga SPO. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita meyakinkan dunia bahwa kita fine-fine aja kalau kita bisa memenuhi benchmark ataupun minimum requirement untuk pengelolaan kebun yang berkelanjutan melalui ISPO ini, seperti itu, Pak. Saya kira itu diplomasi yang perlu digaungkan oleh kita, oleh pemerintah kita ya, ke depannya seperti itu. Ya, kalau kita melihat memang penggunaan minyak nabati bukan hanya Indonesia dengan crude palm oil, ada beberapa negara lain menggunakan minyak nabati untuk aktivitas mereka gitu. Apakah memang kita harus membuat replika model terhadap upaya mereka di dunia supaya bisa diterima gitu? Saya kira untuk replika model diplomasi mungkin iya, Mbak. Tapi kalau seandainya untuk yang masalah spesifikasi tanaman kan beda ya. Kita pasti beda dengan CPO, beda dengan kedelai dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita bisa mereplikasi tanaman mereka itu kok bisa diterima. Kenapa kita nggak bisa diterima? Ya, itu. Nah, saya kira itu yang perlu kita gaungkan ya, di mana di tingkat global, terutama di Eropa yang saat ini sedang menolak CPO kita masuk ke sana seperti itu. Selama ini yang kita sudah lakukan apa saja, terutama dari pemerintah? Ada beberapa ini, Mbak, diplomasi, misalnya gini, yang terakhir itu sukses ya dari Swiss, Dubes Swiss ya, yang menyatakan bahwa Pak Mulyaman Hadad ya di sana, kita akan state CPO masuk ke Swiss seperti itu. Tapi itu sangat bagus sekali, kita udah entry point-nya di sana bahwa Swiss sebagai negara meskipun ini ya di Uni Eropa, di daratan Eropa, bisa menerima kelapa sawit kita. Berarti no problem dengan kelapa sawit kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada ini, Mbak, mungkin diplomasi ini akademik ya, saya bilang itu bagaimana meyakinkan Eropa atau dunia luar, Barat terutama, bahwa produk kelapa sawit kita itu adalah sangat secara basis keilmuan akademik, secara saintis, itu nggak merusak lingkungan misalnya. Yang kedua, tidak merusak kesehatan. Dan saya kira ini sebuah opsi yang bisa kita gunakan atau kita ambil, karena memang di Eropa itu sangat mendewakan policy yang berbasis evidence based policy ya, sebuah kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan. Ya udah, kalau gitu kita gaungkan kepada mereka bahwa pengelolaan kelapa sawit kita itu berbasis pada ilmu pengetahuan, sehingga secara lingkungan, secara kesehatan, secara aspek sosial ekonomi itu sangat tidak merusak seperti itu. Iya, tadi kan bicara tentang aspek kesehatan, aspek lingkungan, dan juga aspek sosial ekonomi. Sebenarnya yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah itu apa saja sih kalau kita bisa melakukan edukasi terhadap dunia internasional gitu? Saya kira ada beberapa, misalnya gini, melalui saya ingat tahun 2016-17 PPD Sawit itu ada semacam memberikan grant riset kepada peneliti-peneliti Indonesia untuk menggaungkan ISPO di level dunia, konferensi internasional. Mereka menyampaikan bahwa Indonesia sudah berusaha dengan keras untuk menjalankan ISPO ya, sehingga pengelolaan kelapa sawit itu tuh sustainable dalam artian itu berkelanjutan seperti itu, Mbak. Jadi ada diplomasi yang seperti itu yang sudah pernah dilakukan oleh Indonesia melalui BPDP sawit seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada misalnya kampanye positif bahwa minyak kelapa sawit kita adalah sehat. Banyak beberapa di Uni Eropa ya, terutama dubes-dubes kita yang menyuarakan bahwa it's okay kok kelapa sawit, no problem, kita sudah menjadikan ISPO ataupun kebijakan domestik kita akan meet requirement yang Anda butuhkan, seperti itu. Itu salah satu yang ini, Mbak, beberapa hal yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk meyakinkan kepada Uni Eropa untuk menerima kelapa sawit kita. Dan kemudian yang terbaru ya kemarin adalah ada semacam sebuah ancaman dari kita, kalau seandainya kelapa sawit kita ditolak di sana, kita akan stop nikel. Jadi ada semacam berarti ada bargaining di kita seperti itu. Itu yang mungkin salah satu diplomasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, untuk quote and quote agar bargaining kita naik. Sebenarnya ada satu lagi, Mbak, ya ini susu. Jadi produk susu dari mereka. Karena gini. Jadi artinya ada tawar-menawar di sini. Betul, ada trading di sini. Ya, betul, gitu. Ada bargaining. Apakah itu hanya salah satu cara atau satu-satunya cara yang bisa membuat ini bisa? Salah satu cara ya seperti itu. Tapi dan
sebenarnya masih banyak lagi cara yang bisa kita laksanakan, Mbak, seperti itu. Ya, menarik tadi bicara tentang diplomasi akademik gitu. Memang selama ini apakah kita belum menggunakan metode itu gitu untuk menggaungkan kelapa sawit di Saya kira sudah. Tadi yang saya sampaikan di awal, ada beberapa peneliti kita ya, ada konferensi internasional dibiayai oleh BPDB kelapa sawit. Nah, tinggal bagaimana sekarang ada meluaskan jangkauan networking akademiknya. Dalam artinya gini, peneliti di domestik Indonesia menggandeng para peneliti asing dari universitas yang bonafit di luar negeri, yang mereka memiliki credential work yang sangat bagus, bikin penelitian terkait dengan kelapa sawit di kita untuk membuktikan bahwa apakah pengeluaran kelapa sawit kita sudah oke atau belum, seperti itu. Kalau itu oke, yaudah kita bisa publish di misalnya jurnal-jurnal akademik, dan itu menjadi salah satu tumpuan untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita prudent dalam hal pengelolaan kelapa sawit kita, baik secara lingkungan dan sebagainya. Tinggal ini itu memperbanyak networking ya dengan peneliti-peneliti dari luar negeri. Ya, jadi artinya memang kita sudah melaksanakan semua hal yang diperlukan dalam pengelolaan kelapa sawit, tetapi hanya kurang di evidence base-nya untuk risetnya. Saya kira itu yang perlu digaungkan, Mbak, yang perlu ditambahkan. Mungkin di sini pemerintah ya melalui BPDB kelapa sawit bisa menyediakan riset grant ya. Jadi dalam artian saya bayar penelitian, ada misalnya uang sekian rupiah untuk dialokasikan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti Indonesia yang berkolaborasi dengan peneliti asing. Dan saya kira ini akan sangat membantu, Mbak, karena luar negeri ya, negara-negara barat itu sangat evidence based policy banget. Kalau mereka melihat, ternyata di jurnal yang bergengsi ini ditemukan pengeluaran kelapa sawit kita nggak merusak lingkungan, secara ekonomi sangat membantu untuk mengurangi kemiskinan, dan ini bisa menjadikan semacam sebuah daya tawar kita ke mereka. Ini no problem kok dengan pengeluaran kelapa sawit kita. Jadi kenapa artinya potensi kelapa sawit kita tuh memang laku di pasaran gitu? Harusnya seperti itu, bisa. Jadi obstacle ini sebenarnya bukan permasalahan dari kelapa sawit itu sendiri gitu, tapi lebih kepada ada kepentingan-kepentingan yang memang gini, Mbak, yang menurut saya menghalangi kelapa sawit masuk ke pasar-pasar tertentu ya. Dalam hal ini Eropa. Perlu diketahui, untuk masalah penggunaan biodiesel mungkin itu sebuah keniscayaan ya. Kita harus menerima fakta bahwa negara-negara Uni Eropa akan switching ke listrik, sehingga nggak mungkin mereka bisa menggunakan biodiesel. Tapi untuk bahan baku makanan, saya kira ini yang perlu kita lawan, bahwa ini kepentingan mereka adalah agar produk minyak nabati mereka yang dari Eropa Timur ya, yang basisnya kedelai atau basisnya minyak bunga matahari, itu nggak tersaingi oleh CPO kita. Iya, berarti artinya terdapat kepentingan-kepentingan di internasional, terutama di negara-negara Eropa mengenai obstacles yang terjadi di kelapa sawit kita. Kita akan bahas diskusi ini dalam segmen Public Diplomacy di segmen berikutnya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali dalam program Public Diplomacy di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali dengan Bapak Rusli Abdullah, kita akan bicara banyak tentang kepentingan ekspor sawit di luar negeri, di mana kita tadi bicara tentang kepentingan dan isu negatif terhadap industri minyak kelapa sawit yang datang dari Uni Eropa. Nah, ini merupakan tantangan atau konspirasi sebenarnya secara global. Pertama ini lebih kepada mungkin dua-duanya ya, tantangan juga semacam sebuah, kalau kita bilang konspirasi,
ada benarnya juga, dalam artian kita dalam sama tantangan dulu ya. Ini kita tantangannya, faktanya adalah Uni Eropa itu akan switching ke vehicle elektrik, sehingga ini memang ya sebuah keniscayaan bahwa produk biodiesel kita akan nggak akan laku di Uni Eropa ya, seperti itu. Tapi untuk masalah tadi kepentingan kita, masalah ada semacam konspirasi atau apapun, itu adalah saya kira ini lebih kepada kepentingan masing-masing negara, seperti itu. Uni Eropa itu memiliki produksi minyak nabati ya, yang dari bunga matahari dan yang lainnya, dan saya kira eksistensi dari kelapa sawit kita di sana itu mengancam keberadaan minyak nabati produksi Eropa. Yang namanya kalau kita dalam bernegara atau dalam mengelola ekonomi kita pasti ingin mengedepankan produk-produk lokal kita ya, karena itu akan secara ekonomi akan membantu perekonomian sebuah negara. Namun sebuah pertanyaan ini, kenapa sih produk kita laku di sana kan? Iya, kalau kita lihat tadi mereka punya bunga matahari gitu ya, sebegitu unggulnya produk kita gitu sampai harus mengancam eksistensi produksi mereka gitu. Betul Pak. Jadi ada satu hal yang menarik di sini, bahwa saya melihatnya dua hal. Pertama, produk kelapa sawit kita itu lebih murah, lebih efisien kan, karena memang gini, semakin besar skala produksi sebuah barang atau barang ya, itu maka harganya akan semakin murah. Dan kita Indonesia ya terbukti sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dan ini menjadikan produk kita melimpah sehingga harganya bisa ditekan, seperti itu. Dan jadi harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan minyak lokal mereka. Yang kedua adalah kita bisa menyediakan setiap tahun. Di Eropa itu ada winter, musim dingin, sehingga mereka nggak bisa produksi sepanjang tahun. Di Indonesia sebagai negara yang tropis ya, itu bisa menyediakan memproduksi kelapa sawit sepanjang tahun. Jadi tiap hari panen terus. Kalau di mereka nggak bisa. Bunga matahari kan harus menunggu non winter, seperti itu. Dan saya kira dua hal ini yang menjadi keunggulan kenapa kelapa sawit kita di sana itu enak. Bukan sih, diterima ya. Diterima oleh. Yang kedua, yang ketiga saya kira adalah lebih kepada mungkin rasa kali ya, ataupun saya nggak tahu. Mungkin ada sebuah produk selai roti yang sangat laku banget di sana, bahkan di Indonesia, itu salah satunya menggunakannya adalah memang CPO kita, dan rasanya memang enak, seperti itu. Penggunaan CPO kita tuh untuk produk luar negeri rata-rata di produk selain makanan yang mereka terkenal gitu, yang harus menggunakan CPO kita gitu. Oke, selain di ini ya untuk biodiesel atau makanan, banyak di industri farmasi sama kosmetik, seperti itu. Karena ada beberapa turunan CPO yang turunan mungkin ke 5 ke 6 ya, itu sangat dibutuhkan untuk pembuatan kosmetik, farmasi, sama sabun dan kebutuhan sehari-hari. Jadi hampir semua produk juga kita bisa menguasai dari daily activity ya. Ya kembali lagi mengenai Indonesia sebagai negara tropis gitu, bahwa melihat ada yang berbicara bahwa lahan perkebunan sawit Indonesia dianggap merusak hutan hujan di daerah tropis gitu. Nah ini agak dilema gitu, kita bicara keuntungan kita sebagai negara tropis, di lain pihak itu sebagai accusation atau dituduh gitu bahwa perkebunan kelapa sawit merusak hutan hujan daerah tropis. Nah ini langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, dan apakah ini jangan-jangan hanya black campaign-nya dari mereka sebenarnya? Oke, pertama gini, fakta benar bahwa kita akan mengubah hutan ya, dari hutan yang tropis ke kelapa sawit. Tapi saya kira dalam konversi ini itu ada semacam pemenuhan minimum requirement untuk agar tidak merusak luasan lahan kelapa sawit kita yang ada, seperti itu. Dan kalau perlu mungkin bisa dibandingkan dengan pembukaan untuk mineral ataupun yang lainnya, untuk tambang ya. Dan tambang itu lebih merusak, seperti itu. Tapi kalau untuk kelapa sawit, ketika sudah dirubah menjadi hutan, dari hutan ke kebun kelapa sawit, itu kan ada nanti di sini bermacam-macam persyaratan, misalnya dampak. Dulu kalau mau buka kebun kelapa sawit nanti ada AMDAL dan sebagainya. Saya kira itu sudah memenuhi kriteria-kriteria yang memang pada akhirnya bisa konversi atau di statement bahwa ini memenuhi standar keberlanjutan lingkungan hidup. Dan mungkin kita lihat banyak kebun kelapa sawit di kita itu sudah memenuhi ISPO kan?
sertifikasi yang terkait dengan keberlanjutan Dan itu ISPO. terkait dengan salah satunya AMDAL tadi ya? Betul, AMDAL sebelum ini ya Mbak, sebelum pembukaan lahan, dan ISPO atau RSPO kan itu kan salah satu tools untuk memastikan bahwa proses pengelolaan kebun kelapa sawit ini berkelanjutan seperti itu. Ya, kalau kita lihat kita sendiri tidak hanya punya ISPO ya. Saya rasa pemerintah sudah begitu banyak mempunyai certifications untuk palm oil gitu. Di antaranya ada Roundtable on Sustainability Palm Oil (RSPO) tadi, ada juga International Sustainability and Carbon Certification (ICCC). Nah, di sini apakah ini merupakan salah satu solusi elegan yang sudah dilakukan pemerintah untuk membuktikan bahwasanya kita sudah taking care nih cara pengelolaan CPO itu sendiri? Saya kira itu sebuah Mbak, solusi yang elegan dari pemerintah ya. Pertama ISPO. Kalau ISPO kan memang dari original Indonesia. Kalau RSPO itu masih ada dari campuran luar ya, seperti itu. Kalau ISPO memang dari inisiasi awalnya emang dari Indonesia, dan hal ini dari Kementerian Kehutanan sama Kementerian Pertanian untuk memastikan agar proses penanaman kelapa sawit sampai ke panen itu memenuhi standar lingkungan hidup. Sampai saat ini kurang lebih ada sekitar 30% kebun kelapa sawit yang sudah memenuhi ISPO kita. Dan saya kira jumlahnya harus, persentasenya ya, kebun-kebun yang ada di Indonesia harus mungkin 100% memenuhi ISPO, sehingga kita bisa declare bahwa pengelolaan kelapa sawit kita sudah memenuhi sustainability development, sehingga nggak perlu khawatir secara lingkungan seperti itu, Mbak. Ya, ketika kita mendeklar, apakah ini sudah mampu dianggap kita sudah mereduksi isu-isu negatif yang ada di internasional? Nah, pastinya kalau bisa mereduksi isu lingkungan, saya kira harusnya sudah bisa ya. Kalau seandainya kita bisa meyakinkan kepada pihak dunia, terutama negara-negara tujuan kelapa sawit kita, bahwa kita sudah ISPO dan declare kita sudah secara keberlanjutan lingkungan hidup. Dan saya kira mungkin pemerintah bisa agar bisa meyakinkan, ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, menggandeng para ahli lingkungan hidup dari luar negeri ya, untuk terlibat dalam sertifikasi ISPO ini, dalam menentukan indikator-indikator apa yang dilakukan, pengukurannya bagaimana. Dan saya kira di sini pemerintah sudah melakukannya ya, untuk melibatkan para ahli lingkungan hidup ya di ISPO ini. Kemudian kalau seandainya ini sudah sampaikan, dan saya kira mendeklar kepada dunia bahwa kita sudah secara sertifikasi ISPO-nya, saya kira nggak ada lagi negara lain untuk menolak CPO kita dengan alasan lingkungan. Ya, kalau cara mendeklar tadi dan bagaimana itu terrekognisi gitu, terakui oleh dunia gitu. Ada hal yang perlu diingat oleh pemerintah. Selain ada semacam tadi menggandeng ahli-ahli dari lingkungan hidup dunia untuk terlibat dalam proses sertifikasi ISPO ini. Yang kedua, diplomasi akademik. Ini yang penting sekali. Bagaimana diplomasi akademik sejalan seperti diplomasi ekonomi, meyakinkan bahwa ini efisien, bisa menurunkan kos produksi sebuah makanan dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana diplomasi akademik ini menyampaikan kepada dunia bahwa pengelolaan ISPO ini, kelapa sawit kita ini sudah memenuhi kaedah-kaedah lingkungan hidup ya. Dan hasil penelitian ini bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal yang mungkin yang bonafit. Kita bisa mengajak para peneliti-peneliti yang terkait dengan lingkungan untuk meneliti kelapa sawit kita, untuk membuktikan bahwa kita fine-fine aja loh secara pengelolaan lingkungan, dan ini bisa menjadi salah satu corong ya, atau gaung yang bisa dikomunikasikan ke luar negeri, terutama negara-negara Eropa, bahwa no problem seperti itu. Dan ini juga untuk membuktikan bahwa di Eropa itu kan banyak kan para pemimpinnya itu ketika mau mengambil kebijakan itu kan evidence based policy, sehingga dengan adanya temuan-temuan ilmiah bahwa is okay untuk kelapa sawit yang sudah sertifikasi ISPO, saya kira bisa membungkam ya ini mereka, bahwa ya kalau seandainya mau menolak kelapa sawit kita ya masalah lingkungan sudah nggak masalah seperti itu.
Itu satu, diplomasi apa namanya Ya, ekonomi. kalau lihat positioning di Indonesia sendiri, sebenarnya kalau dilihat dari negara Eropa, itu sebenarnya yang paling keras gitu, apakah itu dari pemerintah, dari non-state actor gitu. Nah itu di mapping di posisi yang mana nih, masalah di CPO? Oke, banyak sekali informasi yang beredar ya bahwa di sini ada didukung oleh para ini apa industrialis yang mereka berkepentingan untuk menyelamatkan minyak nabati mereka. Satu, yang kedua ini corongnya melalui apa namanya, terutama lembaga-lembaga LSM yang memang mengkonter ataupun mengawasi ini kerja pemerintah untuk penyelenggaraan ataupun penyelenggaraan pengelolaan kebun kelapa sawit kita. Dan saya kira kalau seandainya tadi Mbak ada ISPO yang udah dengan bagus, credential work-nya udah oke, apa namanya, kita bisa menjadikan tuduhan-tuduhan yang terkait dengan masalah lingkungan yang di belakangnya ada semacam kepentingan-kepentingan ekonomi ya, terutama para produsen minyak nabati. Saya kira tuduhan terkait dengan kita merusak lingkungan bisa dieliminasi. Yang penting adalah tadi bagaimana diplomasi akademik ini itu harus bisa menggaungkannya ke dunia seperti itu, Mbak. Iya, kalau kita bicara tadi tentang crude palm oil, kita mungkin bicara sedikit tentang pemerintah sudah mulai memacu untuk program hilirisasi di sektor industri CPO. Jadi bukan hanya sekedar crude-nya, tapi juga mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, program ini telah menghasilkan kinerja yang gemilang yang terlihat dari indikator rasio ekspor produk hulu dengan produk hilir yang semula 60% compared to 40%. Kemudian pada tahun 2010 bergeser menjadi 22% compared to 78% di 2017. Nah, ini kira-kira kebijakan pergeseran SWIFT ini dari CPO ke hilirisasi ini bagaimana? Ini sebuah kebijakan yang harus kita dukung ya, karena kalau dalam ekonomi gini, semakin sebuah barang itu diolah kepada sebuah produk yang lebih lanjut turunannya, itu akan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar seperti itu. Added value ya? Ya, added value. Dan kalau seandainya ini penempatannya itu, tembakannya itu tepat, itu ada efek pengganda yang luar biasa. Saya melihat gini, hilirisasi di CPO ini bisa bermanfaat untuk dua sektor ya. Pertama adalah industri makanan minuman, seperti itu yang satu. Yang kedua, industri farmasi dan kosmetik. Karena beberapa turunan kelapa sawit yang sampai seratusan item itu sebagian besar masuk ke kebutuhan untuk apa namanya, makanan sama kosmetik dan farmasi. Seberapa besar sebenarnya potensi kita untuk mengembangkan produk olahan ini gitu? Apakah produksi dalam negeri kita mampu gitu untuk mengembangkan produk ini? Kalau saya bilang sangat potensi sangat besar sekali. Kita lihat gini, data ini Mbak, kita lihat ini dari sisi permintaan masyarakat ya untuk konsumsi makanan olahan. Di tahun 2013 data Susenas menyatakan spending dari rumah tangga, per kapita kita untuk belanja makanan olahan itu hanya 12%. Tahun 2019 naik menjadi sekitar 26%. Jadi ada kenaikan yang luar biasa sekali di sini, bahwa kebutuhan masyarakat terhadap makanan olahan itu sangat luar biasa meningkat ya. Dan salah satunya itu bisa dipenuhi dari kelapa sawit. Dalam arti gini, industri makanan itu membutuhkan bahan dasar dari CPO. Nah, minyak nabati dan sebagainya. Itu yang menjadi kenapa bahwa hilirisasi adalah sesuatu yang sangat sebuah manfaatnya banyak sekali, karena memang ada pasarnya di dalam negeri seperti itu. Ya, kalau kita lihat potensi ekspor itu sendiri, bahwasanya kita berusaha mengolah itu dan untuk kepentingan ekspor, apakah memang ada peluang untuk Indonesia melakukan ekspor produk olahan? Sangat bisa sekali, Mbak. Dalam arti gini, akan lebih menarik kalau seandainya kita bisa mengekspor dalam bentuk yang olahan makanan dan sebagainya. Yang ibaratnya bagi mereka itu, bagi negara-negara ini ya, negara-negara ekspor, pasar ekspor kita, itu nggak perlu lagi capek-capek mengolah dan sebagainya kan, jadi tinggal menerima barang jadi. Salah satunya kan di kita kan yang berhasil itu mie instan, ini kan. Banyak sekali dan saya kira dalam pengolahan mie instan itu butuh yang namanya minyak nabati ya, untuk pengolahan mulai dari bikin minyak sampai bumbu dan sebagainya. Nah, tapi gini, perlu diperhatikan kemana sih ekspornya kita. Nah, saya kira untuk yang makanan ini bisa dilihat negara-negara yang
di dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun mendatang akan meningkat ini pendapatan mereka. Yang saya lihat adalah mungkin negara-negara Afrika, kemudian negara di Asia Tengah ya, terus Kazakhstan dan sebagainya, negara-negara di Amerika Selatan, dan pasti India, Pakistan, dan Timur Tengah. Ya, sebelum ke arah sana mungkin kita kan kalau memang punya potensi untuk melakukan ekspor terhadap produk makanan atau bahkan produk farmasi gitu, jangan-jangan nanti obstacles-nya tetap diblok lagi gitu dari negara-negara. Mereka tidak hanya memblok di crude tapi juga produk di olahan. Ini ada strategi khusus nggak supaya ini bisa lebih lancar gitu, seperti makanan tadi, mie kemasan tadi? Mulai ini Mbak, mungkin mulai sejak sekarang kalau kita ada semacam peta jalan ke sana ya, kita pastikan bahwa bahan-bahan baku yang digunakan untuk industri makanan atau farmasi atau kosmetik yang akan diekspor ke luar negeri itu adalah produk-produk yang sudah terstandarisasi secara ISPO. Jadi ada ISPO, terus kalau perlu RSPO dan sebagainya. Dan ini itu untuk memastikan bahwa produk yang misalnya dikirim ke luar negeri itu sudah memenuhi standar keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup. Dan ini sangat penting sekali bagi ini ya, nanti kalau nanti di kemudian hari kita dituntut, wah ini minyak CPO Anda sebagai bahan baku dari makanan produk ini, A gitu ya? Itu kan, kok nggak peduli lingkungan. Kita buktikan bahwa ini loh, bahwa pabrik ini yang memproduksi makanan ini itu sudah menggunakan CPO yang tersertifikasi. Itu bisa ini salah satu yang harus kita siapkan dari sekarang ya, kalau seandainya kita ingin mengekspansi ekspor CPO dalam bentuk turunan-turunannya seperti itu. Iya, kalau ke depan kita melihat tadi sedikit menyebutkan bahwasanya memang produk kita mungkin akan punya potensi besar tidak hanya di Eropa malah mungkin di negara-negara lain gitu. Yeah. Nah, kalau dengan korelasi isu-isu yang menghambat minyak kelapa sawit kita di Eropa, bagaimana dengan posisi di regional di negara-negara atau kawasan-kawasan lain sebenarnya? Saya kira kalau seandainya sekarang kita mengekspor CPO kita misalnya ke Afrika ya, mungkin tantangannya nggak terlalu besar, karena memang di sana nggak ada opsi untuk minyak nabati lain kan. Yeah. Karena Eropa kan kebetulan ada potensi minyak nabati dalam negeri mereka, sehingga pasti mereka mementingkan produk mereka. Tapi kalau seandainya kita mengekspor ke negara lain yang memang belum ada pilihan lain di luar CPO, ya itu tantangannya akan lebih relatif sedikit seperti itu. Apakah ini jadi solusi untuk melakukan peningkatan ekspor kita saya kira sangat bisa sekali ya, terutama untuk ini menggantikan pasar ekspor di Eropa yang akan hilang. Karena ada ini kan selain perubahan listrik tadi. Betul. Itu saya kira sangat bisa sekali Mbak, terutama di Afrika. Karena di Afrika itu kan sekarang menjadi negara yang mungkin bahkan negara-negara lembaga finansial dunia, IMF, World Bank itu memproyeksikan Afrika akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru 20-30 tahun lagi. Dan saya kira itu menjadi satu potensi besar bagi Indonesia untuk bisa mengekspor CPO kita ke sana. Mungkin kalau perlu sampai sekarang ini kita bisa membangun pabrik pengolahan di sana misalnya, sehingga nanti CPO kita di sana diolah sedemikian rupa dan bisa menjadikan harga yang lebih murah. Ya, berarti adanya alternatif perluasan pasar. Gitu. Afrika, Asia Tengah, Amerika Selatan. Ya, kalau selama ini memang CPO kita memang paling tinggi memang di salah satunya di Eropa, dia 14% seperti itu, sama China. Kalau kenapa kita bisa ekspor ke Eropa dengan angka besar seperti itu? Karena memang kebutuhannya untuk biodiesel kan. Nah, sehingga tinggal CPO aja dikirim ke sana, diolah sedemikian nggak terlalu ribet, udah bisa jadi campuran biodiesel kan. Nah, tapi kalau negara lain misalnya di Afrika, kita belum bisa untuk misalnya biodiesel, karena memang mereka masih menggunakan bensin kan, seperti itu. Dan ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh kita semua ya, untuk misalnya gini, mungkin Pertamina yang di sana misalnya kan, yang di Afrika dan sebagainya, bisa membangun sebuah pengolahan bahwa dari CPO menjadi biodiesel kan, atau biosolar, itu yang akan dipasarkan di sana. Sehingga pada akhirnya kita selain mempromot keberlanjutan pembangunan di negara-negara
pasar CPO kita, mungkin Afrika atau Asia Tengah, kita juga mempromosikan bahwa memastikan bahwa CPO kita di dalam negeri juga sudah berkelanjutan dengan adanya tadi sertifikasi ekspor. Ya, sebenarnya unsur-unsur lain dalam stakeholder di CPO sendiri situ, apakah memang kita perlu dukungan dari segenap pihak yang pasti Mbak, nggak hanya pemerintah dalam ini, Kemendak aja yang harus bagian ngurusin ekspor kan. Juga misalnya gini, ada bagaimana Kementerian LHK memastikan tadi sertifikasi berjalan bagus, transparan dan memiliki standar yang bagus, yang baik lah ya. Yang kedua Kementan, bagaimana menjaga agar para petani CPO kita itu tetap mau menanam, ya kan? Dengan misalnya ada bantuan bibit ataupun ada pendampingan untuk memastikan tanaman untuk CPO. menjaga pasokan. Ya betul. Jangan sampai tiba-tiba karena nggak ada campur tangan dari pemerintah, para petani kita itu nggak mau lagi memperbaharui pohon mereka seperti Ya, bagaimana itu. dengan peran industri sebenarnya Nah, untuk mensukseskan CPO kita di internasional terutama? Itu juga penting, Mbak. Mereka kan industri adalah dia ini yang menjadi entitas bisnis yang mengolah ya dari CPO menjadi produk turunan. Misalnya dari CPO yang mentah menjadi produk-produk kosmetik ataupun makanan. Dan saya kira di Indonesia ini Mbak, ada salah satu perusahaan company yang gede ya di Indonesia. Dia itu menyediakan kebutuhan sehari-hari kita mulai dari makanan, dari sampo, sabun, itu sudah move pabrik mereka ke namanya kawasan industri Semangke di Sumatera Utara. Untuk apa? Untuk mendekatkan pabrik mereka kepada sumber kelapa sawit. Sehingga dengan demikian di sana ada pengolahan dari CPO menjadi bahan-bahan baku untuk sampo, sabun dan makanan, nanti baru dikirim ke Jakarta. Itu sudah mulai tuh industri yang saya kira pemerintah perlu mendorong ya industri-industri lain melakukan hal yang sama. Mungkin bukan hanya di Sumatera tapi di Kalimantan ataupun di daerah yang lain yang memiliki potensi kelapa sawit. Jadi artinya semua stakeholder harus bersama-sama membangun image atau upaya supaya kelapa sawit kita diterima khususnya di kancah internasional. Kita akan kembali lagi pemirsa dengan Bapak Rusli Abdullah dalam segmen berikutnya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia dalam program Public Diplomasi. Kembali dengan Public Diplomasi dengan saya Diah Ayu Permatasari di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kita masih berdiskusi mengenai kepentingan ekspor sawit di luar negeri. Nah, dengan Bapak Rusli Abdullah nih, Pak. Kita akan bicara bahwasannya persoalan kenaikan tarif dan banyak negara tujuan ekspor yang melakukan pembatasan kegiatan ekonomi mempengaruhi ekspor minyak sawit di Indonesia. Nah, ini kondisi akan membuat biaya perusahaan sawit turut meningkat dan juga kurang kompetitif di pasar global. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih? Oke. Dalam perdagangan ini ya global internasional itu ada kalau sebuah negara ingin memban atau membatasi barang luar negeri masuk itu menggunakan barrier to entry. Ada semacam barrier untuk masuk ke sebuah negara, ada dua, tarif dan non tarif seperti itu. Nah, yang paling umum itu adalah dengan tarif. Dalam artinya gini, kita memajaki misalnya kelapa sawit kita dipajaki di Eropa berapa persen naik, sehingga harganya menjadi lebih tinggi kan, karena memang ada pajak masuk di mereka seperti itu, sehingga produk kita nggak kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati yang ada di dalam domestik mereka. Dan saya kira ini masalah tarif ini sama ada sebuah ketentuan di WTO, dan kita bisa sebuah negara itu bisa
dalam artian mengajukan banding bahwa produk saya kok dikasih tarif di sebuah negara A, ini nggak adil dong. Itu akan ada semacam proses perundingannya di WTO untuk menentukan apakah ini sah apa tidak seperti itu. Dan saya kira untuk yang CPO kita itu lebih banyak di non tarif barrier. Jadi non tarif measurement. Jadi banyak sekali barrier-barrier yang menjadikan kelapa sawit kita itu nggak masuk ke negara lain gara-gara non tarif. Misalnya tadi lingkungan, terus kesehatan dan sebagainya. Tapi untuk dan masalah ini itu sebenarnya nggak bisa sangat sulit dirundingkan di WTO karena itu sesuatu yang sangat yang tangible ya, berarti yang nggak kelihatan. Tapi kalau tarif berapa persen itu langsung kita bisa ngajukan banding kemana ke WTO seperti itu. Kalau kita bicara tadi bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan dalam melakukan perundingan baik di WTO ataupun kita upaya tadi yang di luar non tarif tadi. Nah kita kan kalau bicara kelapa sawit ada negara tetangga nih. Malaysia gitu. Saya rasa apakah memang perlu kita bekerja sama dengan Malaysia untuk sama-sama bisa melakukan penetrasi terhadap pasar atau penetrasi terhadap Eropa mungkin untuk memperjuangkan CPO ini sendiri? Saya kira perlu sekali dalam artian kerjasama ini ya, bilateral. Jadi kita menyamakan persepsi dengan Malaysia agar kepentingan CPO baik Indonesia dan Malaysia itu bisa diterima di sebuah negara, mungkin dalam hal ini Uni Eropa. Jangan sampai tiba-tiba gini, kok produk Malaysia diterima di Uni Eropa, produk kita nggak diterima, ini ada apa? Ya, selama ini bentuk kerjasama seperti apa? Saya kira untuk kerjasama yang sampai ke sana itu belum ini ya. Berarti kita baru semacam mungkin pengaturan agreement untuk beberapa penentuan harga dan sebagainya. Tapi untuk bahwa kita duduk bareng-bareng itu sejauh yang saya ketahui itu belum ada. Jadi saya kira ini perlu perlu disuarakan bareng-bareng ya dari teman-teman di Kementerian Perdagangan dan mungkin Kemenlu untuk PDKT ya kepada Malaysia. Ayo kita perjuangkan bersama nasib CPO kita ya, terutama di Uni Eropa seperti itu. Tapi selama ini memang hambatan untuk bilateral sendiri dengan Malaysia, apakah mereka menganggap kita kompetitor gitu? Nah, atau memang saya menganggap itu ya sebagai kompetitor ya, karena memang gini Mbak, dulu kan kita sebagai nomor 2 ya, tiba-tiba Malaysia disalip oleh kita sehingga Malaysia nomor 2. Dan saya kira ini ada salah satu hal-hal yang lumrah ya dalam sebuah hubungan kedua negara, sebuah negara apalagi ini menyangkut komoditas unggulan. Kan sawit menjadi salah satu komoditas unggulan di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan saya kira di sini bagaimana pentingnya sekali ya diplomasi antara Malaysia dengan Indonesia atau Indonesia dengan Malaysia mereduksi perbedaan-perbedaan kepentingan yang pada akhirnya akan merusak pangsa pasar sawit kedua negara seperti itu. Dan saya ingat dulu pernah contoh Indef ya, waktu tahun 2016 kita pernah studi banding ke namanya Velda. Velda itu salah satu Velda Malaysia itu salah satu badan yang mengurusi masalah kelapa sawit. Kita studi banding dan sebagainya, bagaimana sih di Malaysia pengelolaan kelapa sawitnya sehingga lebih misalnya apa-apa yang bisa kita implementasikan di Indonesia dari pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Itu salah satu bentuk-bentuk diplomasi, kita saling belajar, saling tukar pengetahuan pengelolaan kelapa sawit sehingga hasil yang dihasilkan oleh Malaysia ataupun Indonesia itu nggak jauh berbeda. Iya, sebenarnya seberapa urgensi kerjasama kita dengan Malaysia? Sangat urgent sekali. Dalam arti gini, untuk memastikan agar kepentingan kita itu nggak dipecah. Dalam arti gini, asumsinya kayak semacam mungkin sebuah negara atau sebuah kawasan di luar kita hanya prefer kepada Malaysia, tapi nggak prefer ke Indonesia. Ini kan nggak adil, gitu kan. Jadi mending, yuk kita kerjasama deh. Kalau seandainya kita bisa membagi pangsa pasar, itu akan lebih baik. Jadi kedua negara, baik CPO Malaysia ataupun CPO-nya Indonesia, sama-sama laku, Mbak. Jadi dengan cara diplomasi, kerjasama penelitian ataupun menyuarakan kepentingan bersama di WTO atau di level-level dunia yang lainnya. Ya, jadi artinya memang ada potensi besar ketika kita bekerja sama dengan negara lain gitu untuk menembus internasional. Nah, bicara tadi WTO gitu ya, memang ada terdapat
banyak forum multilateral yang memang harus diperjuangkan dilakukan di Indonesia untuk kelapa sawit. Nah, kira-kira ini forum-forum multilateral apa saja yang memang harus kita lakukan PDKT gitu terhadap dunia internasional terhadap CPO kita? Pastinya WTO ya, terus G20. Terus nah ini yang menarik, Pak. Sekarang dunia itu kan sedang mengarah kepada renewable energy ya. Nah, Indonesia bisa menawarkan bahwa kita punya potensi apa ya, CPO ini seperti itu sebagai salah satu pengganti minyak dunia ya, mengurangi ketergantungan terhadap minyak dunia seperti itu. Dan ini sangat menurut saya urgent sekali agar Indonesia juga secara politik nanti mendapatkan dukungan dari negara-negara lain yang anggota G20. Oke, berarti pengeluaran kelapa sawit kita potensinya besar. Ini bisa untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dunia, minyak bumi seperti itu. Tapi dengan syarat kita harus juga menyertakan pengelolaan kelapa sawit kita sudah memenuhi standar ISPO misalnya. Jadi mereka juga akan percaya, kelapa sawit dinarasikan bisa mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, tapi di sisi lain pengelolaannya juga sustainable melalui memenuhi standar-standar sertifikasi pembangunan yang berkelanjutan. Ya, sejauh ini dalam forum multilateral, upaya diplomasi yang efektif yang sudah dilakukan itu apakah memang sudah cukup berhasil gitu? Oke, usaha udah ada, Mbak, tapi mungkin hasilnya belum. Buktinya Eropa masih memban kita kan. Nah, berarti belum ada semacam sebuah keberhasilan yang saya kira itu perlu diutarakan. Dan gini, secara geopolitik saya kira kita mendapatkan angin segar dengan terpilihnya Joe Biden Amerika Serikat ya, yang mereka sangat kebijakan luar negeri sangat pro terhadap energi yang sustainable kan. Nah, kelapa sawit ini biodiesel bisa menjadi salah satu pilihan yang kita gaungkan kan, sehingga secara politik bisa mendapatkan dukungan dari dalam hal ini dari Amerika ya, sehingga negara lain juga bisa mengiyakan. Ya, berarti artinya ada satu tembusan yang bisa kita lakukan melalui sustainable energy gitu. Ya, betul. Nah, kembali lagi mengenai Eropa, apakah memang semua negara Eropa itu memang mensupport atau melakukan blok terhadap aktivitas ini gitu? Ini yang menarik, Mbak. Ada satu potensi besar lagi di Uni Eropa, yakni Inggris. Inggris kan udah lepas dari Uni Eropa ya, otomatis mereka tidak secara kebijakan ekonomi ataupun politiknya nggak akan terikat dengan Uni Eropa. Dan ini bisa menjadi salah satu peluang besar Indonesia untuk bisa masuk ke Inggris seperti itu. Sejauh ini yang sudah kita lakukan apa dengan Inggris? Ini ada saya kira secara ini, Mbak, semacam MOU atau apa belum ada. Tapi saya kira untuk upaya-upaya mulai dari semacam pendekatan melalui teman-teman di kedubes sana ya, mungkin sudah mulai ada ya. Dan saya kira perlu ditingkatkan lagi bahwa menyuarakan kepada masyarakat Inggris ini CPO kita bagus dan sebagainya. Dan ini menjadi peluang yang sangat istimewa di keluarnya Inggris dari Uni Eropa, peluang bagi kita. Dan kalau seandainya Inggris bisa menerima misalnya, kita bisa declare ke negara-negara Uni Eropa yang lain. Standar Inggris saja menerima minyak kita, mungkin kenapa Anda nggak mau menerimanya, ada apa? Nah, itu yang perlu kita, mungkin politiknya kayak gitu, Mbak. Berarti harus ada bilateral khusus terhadap Inggris gitu? Betul, saya kira itu sangat dibutuhkan, dan mungkin segala daya upaya perlu ini, Mbak, perlu diupayakan. Misalnya gini, dari sisi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, atas perdagangan luar negeri, mungkin mahasiswa kita di sana bisa mengkampanyekan kampanye positif dari pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Dan salah satu contoh yang bagus adalah Swiss ya, itu udah mulai. Jadi kita bisa mendeklar, kembali lagi, lawang Swiss sama Inggris saja misalnya sudah menerima kelapa sawit kita, kenapa negara-negara Uni Eropa lain nggak mau menerimanya, ada apa? Berarti kan permasalahannya bukan masalah di isu lingkungan ataupun isu kesehatan, tapi lebih kepada kepentingan bisnis seperti itu. Produk dalam negeri mereka. Mungkin kalau kita misalnya memang dalam Uni Eropa secara keseluruhan kita memang agak berat gitu menghapus, tapi bisa dilakukan dengan bilateral yang tadi gitu. Bisa, Mbak. Iya. Tapi mungkin ke negara-negara yang memang pastinya bukan anggota UE. Karena kalau anggota UE kan mereka terikat dengan ini kebijakan sentral mereka. Tapi at least kalau seandainya bisa menembus Inggris, saya kira itu sebuah poin yang sangat gemilang lah ya.
yang nanti bisa kita bawa kemana-mana. Inggris kok bisa, kok kenapa Anda nggak bisa? Padahal standar Anda kan sama dengan Inggris, seperti itu, Mbak. Iya, kalau melihat potensi pasar tadi selain tadi disebutkan Afrika gitu, apa ada kawasan lain atau daerah-daerah lain yang bisa kita jadikan diversifikasi atau perluasan ekspansi kita terhadap CPO ini sendiri? Oke, saya kira selain Afrika ada ini Amerika Selatan ya. Amerika Selatan, kenapa Amerika Selatan? Karena mereka adalah negara yang quote unquote itu ini akan bertumbuh menjadi negara yang seperti Afrika di 20 tahun mendatang. Pasti demand terhadap makanan ataupun farmasi kesehatan sangat luar biasa, dan kita bisa menyediakan CPO kita ke mereka. Kemudian negara-negara di Asia Tengah sama seperti Kazakhstan, bekas Uni Soviet ya, seperti itu, yang bisa menjadi salah satu potensi pasar CPO kita. Kemudian yang menarik gini, mungkin Timur Tengah. Timur Tengah ketika, oke lah, mereka tuh kaya minyak seperti itu kan. Tapi bisa nggak kita menawarkan kepada mereka, ini loh biodiesel dengan produksi dari Indonesia. Karena gini, satu, yang kedua adalah kita dengan Timur Tengah memiliki sebuah kedekatan emosional ya, sama-sama ya negara mayoritas Muslim ya. Itu bisa menjadi salah satu jalan masuk loh ke sana, dalam artian ya kita bisa menjadikan itu entry point untuk memasarkan CPO kita di sana. Ya, jadi sebenarnya masih banyak peluang negara-negara tidak hanya di EU untuk pasar di kelapa sawit kita. Nah, mungkin kalau negara-negara yang memang sudah terkenal terlebih dahulu terhadap minyak nabati seperti Brazil contohnya gitu, apakah memang kita masih punya peluang terhadap mereka yang sudah lebih advance terhadap pengelolaan minyak nabatinya? Nah, itu ini Mbak, bagaimana tinggal kita memperhatikan pastinya dengan cost ya. Apakah kita bisa kompetitif dengan minyak nabati dari Brasil? Saya kira ini salah satu yang perlu kita upayakan agar minyak-minyak di kita itu, CPO kita ya, itu bisa masuk ke pasaran mereka. Saya kira kalau seandainya dalam bentuk yang kuantiti yang besar dan ada sebuah komitmen di sana untuk bisa menyerap CPO kita, saya kira nggak masalah Mbak, harus bersaing dengan minyak nabati mereka. Atau misalnya gini, karena sekali lagi bahwa CPO kita ya di produksi Indonesia kan memiliki ini kelebihan-kelebihan lain dibandingkan dengan minyak nabati, kedelai dan sebagainya, terutama di hal produktivitas. Jadi per ton kita itu saya lupa angkanya persisnya, tapi jelas lebih besar dibandingkan dengan produk yang lain, dibandingkan dengan produk bunga matahari, dibandingkan dengan misalnya jagung ataupun kedelai. Kita paling secara kuantiti produktivitas per hektarnya itu besar. Jauh lebih besar. Bicara tentang multilateral tadi, bahwasanya memang kita lihat tadi Brazil dengan sugarcane-nya dia, gitu, dengan minyak nabati. Apakah kita memang juga bisa menggandeng atau mengajak kerjasama bilateral terhadap Brazil untuk sama-sama memperjuangkan kepentingan minyak nabati di forum multilateral misalnya? Nah, saya kira ini terlalu sulit ya, karena gini, akar produknya beda. Mereka itu kan tebu ataupun minyak nabati non CPO. Dan saya kira kalau seandainya itu akan sulit dilakukan dalam pendapat saya. Tapi kalau kita sama-sama ingin memperjuangkan aksesibel untuk nabati minyak nabati, saya kira itu sangat mungkin sekali. Misalnya gini, bagaimana sih standarisasi pengelolaan minyak nabati asal Brasil? Bagaimana sertifikasi keberlanjutan lingkungan hidup mereka? Kita bisa misalnya mengadopsi disesuaikan dengan sertifikasi di Indonesia, sehingga otomatis kita akan memiliki sama-sama kesamaan perspektif bahwa Anda bisa menerima minyak dari Brasil, kenapa nggak bisa dari kami? Ya, jadi artinya model-model diplomasi yang mereka lakukan kita bisa melakukan sekali, tadi ya, pembelajaran untuk kita sendiri. Gitu. Betul. Ya, kembali lagi mengenai pasar tadi, ada Amerika Selatan, ada Asia Tengah, ada juga Timur Tengah gitu. Nah, sebenarnya kalau strategi pemerintah sendiri untuk approach terhadap negara-negara ini apa sih memang sudah dilakukan? Yang pasti Mbak, satu pendekatan kalau mau switching pasar ya, di pemasaran tuh diplomasi bisa melalui atas perdagangan ya di masing-masing kedubes. Yang kedua adalah bisa melalui WNI kita yang di sana, atau ini misalnya ada festival pasar harian sebuah negara atau festival kayak Jakarta Fair ya, kita bisa kok memasarkan produk CPO kita di sana. Kita bisa memamerkan ini loh CPO bisa digunakan untuk apa aja, untuk minyak goreng, untuk minyak
apa namanya esensial ataupun minyak kebutuhan untuk pembuatan sabun dan sebagainya. Dan ini butuh salah satu yang langkah real yang bisa dilakukan oleh pemerintah mengikuti semacam tadi pameran-pameran seperti itu Mbak di masing-masing negara. Dan terutama untuk ini ya negara-negara yang tadi Mbak sebutkan, Afrika, Asia Tengah, terus Timur Tengah dan Amerika Selatan. Ya, kalau kita melihat sebenarnya bagaimana Pak Rusli nih melihat komitmen serta diplomasi pemerintah terhadap pengembangan sawit nasional, khususnya dalam memperjuangkan potensi ekspor sawit di perundingan perdagangan dunia. Tadi disebutkan beberapa memang. Tapi sebenarnya seberapa besar sih komitmen pemerintah itu sendiri? Sangat besar sekali Mbak. Ada beberapa ini ya tim perundingan khusus ya dari Indonesia yang memperjuangkan minyak kita di WTO. Jadi ada tim yang memang fokus di ini ya memperjuangkan kepentingan perdagangan kita terutama di kelapa sawit. Ada timnya. Atau memang sudah disiapkan lawyer khusus gitu itu juga, atau memang hanya negosiasi gitu? Kalau untuk lawyer saya kira udah Mbak untuk membackup ini ya ketika kalau seandainya perundingan itu sampai ke level yang harus ada di penonton pengadilan, berarti lawyer udah disiapkan. Iya, mungkin sampai sejauh ini kalau melihat potensi pengembangan kelapa sawit sendiri ke depannya sebagai komoditi ekspor kita gitu. Bagaimana seberapa besar peluang yang kita akan ambil gitu untuk mungkin 5 tahun, 10 tahun atau bahkan 20 tahun mendatang? Nah, sangat ini Mbak potensi. Pertama gini, untuk opsi penggunaan BBM. Terutama negara-negara non-Uni Eropa ya, Afrika dan sebagainya yang memang narasi bahwa ketersediaan minyak dunia itu minyak mentah itu udah mulai menipis ya, dan saya kira ini bisa menjadi entry point dari kelapa sawit kita untuk bisa digunakan di negara-negara lain selain Uni Eropa. Satu, yang kedua adalah ekspor untuk tadi masalah industri bahan baku makanan. Jadi gini, pada dasarnya sebuah negara yang memiliki penduduk yang sudah mulai masuk di negara berpendapatan dari rendah ke menengah, itu membutuhkan makanan yang olahan. Kan yang intinya demand-nya terhadap makanan itu sangat besar sekali. Dan ini menjadi penting bahwa CPO itu adalah salah satu untuk bahan baku makanan-makanan tersebut ya, dan juga farmasi dan juga kosmetik. Dan bagi negara yang berpendapatan menengah ke atas atau sudah menjadi negara yang kaya, yang baru ya, Afrika, Asia Tengah, itu mereka butuh terhadap barang-barang itu. Dan CPO kita bisa masuk ke sana Mbak. Atau bahkan kita bisa mengekspor makanan olahan ataupun kosmetik atau farmasi yang dari CPO itu yang diolah di dalam negeri di Indonesia, baru kita ekspor ke mereka. Di dalam negeri aja kita sangat butuh banyak sekali ya untuk permintaan industri produk makanan olahan yang naik dari 12% porsi spending kita ke 26%. Apalagi kalau misalnya di luar negeri. Itu kalau seandainya dalam negeri dapat, luar negeri dapat, maka CPO kita akan dalam arti bisa bertahan sampai 20-30 tahun lagi. Gitu. Ya, kalau kita melihat memang kecenderungan dinamika isu lingkungan semakin hari semakin tinggi gitu. Semakin hari semakin tinggi, seperti halnya tentang health problems, health issue gitu ya. Nah, kalau melihat apakah memang CPO ini tadi lihat kita punya potensi besar. Apakah ini memang kalau tidak kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam kita atau tidak mampu melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat internasional, how to convince people gitu. Nah, apakah ini menjadi ancaman Indonesia sendiri atau malah menjadi peluang yang memang harus kita gunakan sebaik-baiknya? Itu ancaman bagi kita. Karena basic dari tadi masalah kesehatan ya. Orang di Eropa saat ini bilang makanan-makanan itu akan dilabeli free CPO. Ini kan suatu problem bagi kita. Kalau kita nggak bisa men-solve itu, maka akan menjadikan produk sawit kita itu nggak laku di mereka. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah pembuktian bahwa CPO kita itu no problem kok, nggak berpotensi merusak kesehatan kita. Dan itu belum ada banyak riset yang membuktikan itu. Dan itu saya kira pemerintah kita bisa menginisiasi hal tersebut dengan apa? Tadi diplomasi akademik.
Iya. yang menggandeng peneliti-peneliti global, nasional, kolaborasi, membuktikan bahwa CPU itu nggak merusak kesehatan seperti itu. Dan ini bisa menjadi salah satu credential work yang bisa kita sampaikan ke para pemimpin dunia ya, terutama di negara-negara yang memiliki pasar ekspor besar CPO kita, bahwa ini hasil penelitian yang valid, nggak masalah dengan kesehatan kita. Dan itu harus mulai dipersiapkan sejak sekarang kalau seandainya pemerintah ingin mengekspansi ke Afrika, ke Asia ataupun ke Timur Tengah. Jadi ketika kita mau jualan CPO kita, baik dalam bentuk mentah maupun olahan, itu sudah ada ini evidence based tadi yang mereka jadi ini nggak apa-apa kok, udah nggak apa-apa, masuk aja ke pasar kami seperti itu. Jadi artinya evidence based adalah salah satu hal yang penting dalam meyakinkan masyarakat dunia, how to convince people bahwasanya CPO kita memang mempunyai nilai tambah, mempunyai manfaat yang bermanfaat untuk dunia internasional. Terima kasih atas waktu dan diskusinya, Bapak Rusli Abdullah. Luar biasa kita bicara di Public Diplomacy hari ini mengenai kepentingan ekspor sawit di luar negeri, di mana membutuhkan semua pihak untuk sama-sama melakukan upaya penerimaan CPO kita dan mencoba menyelesaikan obstacles yang ada di kancah internasional. Terima kasih pemirsa, kita akan kembali lagi dalam Public Diplomacy di episode berikutnya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.